nanti biar rapat barisan itu. Sakit dimulai nggih, Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab ja'alahu biwajah. Qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di tengah-tengah kita menarik jenengan depan gitu. Nanti nggih Pak Lurah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Semoga beliau senantiasa diberikan istiqomah dalam mengajar dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula kepada bapak-bapak, mas-mas yang sudah hadir di sini. Tetap kita sabar, tetap kita istiqomah untuk menuntut ilmu, gitu ya. Dan termasuk di sini yang saya hormati pula ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah hadir di sini, yang insya Allah semoga yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, dan tentunya kita berharap dosa-dosa kita Allah mengampuninya. Amin. Puji syukur kita sanjungkan, kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat sehat, nikmat iman paling utama, dan alhamdulillah nikmat kajian ilmu pada malam hari ini, sehingga kita nanti dapat mengambil banyak manfaat dari beliaunya Bapak Ustadz Luqman Hakim. Untuk selanjutnya sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul akhir, dan kita termasuk kaum yang beliau rindukan, dan kita bisa ditolong dari segala hal yang nanti kelak yang menjadi menyulitkan kita di sana, dan kita dimudahkan karena mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli. Untuk selanjutnya seperti biasa susunan acara kami bawakan. Yang pertama adalah nanti pembukaan, yang kedua nanti kajian ilmu dari beliaunya Ustadz Luqmanul Hakim, yang ketiga lain-lain biasanya pun ada tanya jawab gitu Pak. Mungkin bisa biasanya juga di luar tema, mungkin fikih tentang apa gitu. Dan untuk yang empat nanti biasa kita tutup dengan doa bersama yang insya Allah nanti dipimpin oleh Pak Ustadz. Langsung saja kita menuju ke acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk semuanya monggo kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah benar-benar menurunkan, dan insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan kajian ilmu pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian ilmu dari beliaunya Bapak Ustadz Luqman Hakim. Kami persilakan Pak Ustadz, monggo langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madamatil ardu was sama, amma ba'du. Hadratan muhtaramin wal mukarramin, para ustadz, ustadzah yang kami muliakan, pada yang terhormat takmir nih, takmir. Oh, pengurus dari rumah dakwah yang dimuliakan, Watang ngersanipun para bapak, para ibu, mas-mas, mbak-mbak, sedherek-sedherek ingkang kawula mulyakaken. Biasane nyong ngaji kok nggo basa Jawa. Jenengan paham basa Jawa nggih? Iya, paham. Nggo jenu Lempong kan kota sih. Jenu kok pahami bahasa Indonesia tok ngono. Ya campur-campur sithik lah ngoten.
Alhamdulillah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng kula panjenengan. Dan kawisipun kula panjenengan dipun kersakaken pada malam hari ini kumpul wonten panggenan punika kanthi boten wonten alangan punapa kemawon. Mugi-mugi kumpul kula panjenengan sesarengan punika pinaringan ridhonipun Allah dalari kemanfaatan kemaslahatan fid dini wad dunya hatta al akhirah. Allahumma amin. Salawat salam mugi-mugi tansah kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun Ahlul Bait durya lan ugi sedaya para sahabatipun, para bapak, para ibu, hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kawula tresnani. Saderengipun kula panjenengan sarengan maos napa ingkang menawi sampun dipun aturaken dening Mas Adi, surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya. Kula panjenengan mungkin sudah berkali-kali mireng tentang keutamaan hadir kang majelis ilmu. Niki kan insya Allah termasuk majelis ilmu ya, insya Allah. Lan kula panjenengan husnudzon dumateng Gusti Allah bahwa Gusti Allah niku tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan sekecil apapun. Napa malih mencari ilmu niku amal sing luar biasa keagunganipun. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh dumateng salah setunggalipun sahabat. Panjenenganipun sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orangnya itu kecil, mungil. Sebagian riwayat menyatakan amit-amit gitu. Beliau itu kate. Jadi tipe bodinya itu memang kecil. Bahkan suatu saat ketika angin kencang, diceritakan di beberapa kitab perawi niku ada angin kencang niku napa cara mriki sarunge, cara mriki kan jubah niku kan nyalip. Lah ketika jubah kok kecalik niku sahabat-sahabat yang lain yang melihat kecilnya kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku padha guyu. Sikil apa jarum, cara mriki ngoten. Sikil apa bom cuwilik men. Kanjeng Nabi duka, ojo diguyu, ojo dinyek. Sikil cilik kaya ngono iku keagungane ngungkuli Gunung Uhud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu bahwa Ibnu Mas'ud itu banyak jasanya atas tegaknya panji-panji agama Islam. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin au kama qala rasul. Mun sami ngertos dereng artine? Dereng. Cara Jawane ngene, "He Mas'ud, lungguhe sampeyan kabeh ning majelis ilmu ora usah suwe-suwe, saatan." Saatan iku nek cara bahasa kontemporer itu dimaknai 1 jam. Iki sak jam apa dereng awake jenengan ngerti? Dereng. Make diitung nek sak jam ditit ngaten nggih. Semprit. Lungguhmu sak jam nang majelis ilmu khairun laka. Itu lebih baik, lebih bagus, lebih utama, ganjarane luwih akeh. Min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Saat ini menonton perbudakan, alhamdulillah. Kalau dinilai budak itu manusia wujudnya, tapi nilainya seperti nilai hewan. Maksudnya ada harganya. Kula panjenengan saged mendhet contoh teng Al-Qur'an. Panjenenganipun Kanjeng Nabi Yusuf ketika dijual oleh penemu kepada seorang pembesar di Mesir, itu wasyarahu bisamanin bakhsim ma'duda. Mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah, harga obral. Nek ningali tentang tafsir ini ku wasyarahu bisamanin bakhsim. Bakhsim itu kan murah, obral. Niku harganya 20 dinar. Harga murah. Yang mahal bisa mencapai 100 dinar atau lebih. 20 dinar. Dinar itu kan satuan koin emas. Jenengan sakit lihat kalau di Antam itu, seingat saya kemarin baca berita itu
koin dinar aneka tambang tanggal 10 Juli itu nilainya 3.415.000 satu dinar. Berarti kalau harga Nabi Yusuf adalah 20 dinar, tinggal kita kalikan 3 juta sekian, gampangnya 3 juta lah, peng 20, berarti kita 60 juta. Harga satu budak yang termurah adalah benar 60 juta. Lah itu kula panjenengan duduk di majelis ilmu, nilainya jauh melebihi memerdekakan 1000 orang budak. Padahal satu budak berapa? 60 juta. Kalau 1000 budak butuh dana berapa? 60 miliar. Jenengan wangsul saking mriki niku beto arto 60 miliar. Seneng mboten? Lenggah teng mriki tok sak jam ora nulis, ora nyekel pulpen, domblong tok. Bu paham bu ora? Iku mengko mulih disangoni Gusti Allah 60 miliar. Cara duit niku. Kira-kira niki kajian tiap malam Sabtu loh. Berarti seminggu sepisan sampean pendapatannya 60 miliar. Nek milu terus kira-kira sak bulan 240 miliar. Umai sampean cukup kurang Bu? Madai duit 240 miliar tiap bulan itu. Kabutan mboten? Apa maneh duitnya rajaan, Masya Allah. Iki nilai ngaji selama 1 jam. Alhamdulillah. Tapi, itu tapi niku nyong sampean kabeh ngrasakaken. Ngaji niku mangkate niku abot napa enteng? Hah? Abot enteng? Pirang kilo abot niku? Abot. Lebih menyenangkan bagi kita nonton TV, main game, buka Facebook atau update status dan lain sebagainya. Gini mboten? Mungkin. Karena apa? Nyong sampean kabeh niku menungso sing luwih seneng maring perkara-perkara sing katon. Perkara-perkara yang terlihat. Genjaran pahala niku kan tidak terlihat sih. Mriki wonten sing nate ningali sing jenenge genjaran kados pundi? Apa segitiga, apa kotak? Nate ningali? Dene nate. Pengin napa mboten? Pengin. Syaratnya gampang, mati dhisik. Nek pengin weruh ganjaran mati dhisik. Lah Gusti Allah niku nutupi pandangan kula panjenengan dari keindahan dan keagungan ganjaran selama kula panjenengan masih hidup. Tapi niku juga termasuk kawalasane Gusti Allah. Karena apa? Nek nyong sampean bisa weruh ganjaran, nyong sampean nanas sing gelem nyambut gawe. Ngibadah tok. Nek nyong sampean kok weruh sing jenenge siksa, siksane adabe Gusti Allah, nyong sampean nanas sing kober turu, nanas sing kober leha-leha krana wedi maring siksane Gusti Allah. Lah Gusti Allah menciptakan kula panjenengan pancen fitrahnya semacam ini. Duweni napa hati yang dituntun untuk beribadah tapi juga diparingi nafsu. Nah orang nafsu ini menungso ya tidak berkembang biak. Lah nyong sampean kabeh ngrasa abot arep nglakoni ibadah termasuk luru ilmu, krana nyong sampean gurung weruh sing jenenge ganjaran. Nek wis weruh Masya Allah, kabeh royokan, kabeh padha balapan pingin akeh-akehan oleh nglakoni ibadah. Semanten ugi ganjaran karena tidak terlihat, maka tidak begitu menjadikan kula panjenengan terlalu bersemangat. Soalnya nopo? Beda karo duit. Nyong sampean kabeh doyan gini mboten? Kabeh seneng mboten karo duit? Kabeh seneng. Jenengan nek tak takoni, Pak, sampean duit karo ganjaran seneng ndi, Pak? Hah? Seneng ndi? Seneng duit, Bu. Jenengan seneng duit apa seneng ganjaran? Seneng duit Pak mesti. Jajal sampean ngomongi, Mbak, teng mriki wonten ganjaran 5 truk. Ning pasar ana duit ora akeh-akeh 100.000 ngono wae. Kira-kira sampean nek manggon ning kene oleh ganjaran 5 truk, nek nang pasar tak ndek duit 100.000 milih ndi biasane? Wah, milih
Mele 100.000 lah sampean kuwi. Lah soalnya napa genjarane ku ora kena nggo tuku. Dijal sampean ning pasar. Yu, iki daster regane pira? Oh, sing apik iku 150.000. 150.000 tak ni 50.000, sing 100.000 tak ni genjarane salat tahajud gelem ora? Bakule gelem napa mboten? Mboten purun. Bakule selalu seneng napa? Duit. Lah kula panjenengan mulane monggo. Niki ujian saking Gusti Allah. Sampean kabeh iku njejal luwih abot materine apa luwih abot genjarane. Genjaran ora diketorokaken, nek materi jelas ketara. Lah Gusti Allah menjanjikan ganjaran. Lah mugi-mugi kemawon kula panjenengan tansah dipun paringi kekuatan dening Allah saged istiqomah anggenipun ibadah, saged istiqomah anggenipun pados ilmu sehingga kula panjenengan pinaringan kabegjan wiwit donya dumugi akhirah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kawula tresnani. Lajeng-lajengipun badhe kula waos rumiyin ayat ingkang badhe kawula aturaken nggih. Surate teng surat Az-Zumar kalau wingi sampun dipun sebataken dening Mas Adi, panjenengan nggih ugi mumpun sampun dipun paringi kabar kali Mas Adi tentang surat punika. Nek wis dibuka ya syukur, nek durung dibuka ya wis tak wacane dhewek nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak cara dimaknani nganggo Jawa cara ning pondok nih. Kul ngucap sirahi Muhammad, ya ibadi he kawula ingsun. Niki Gusti Allah paring dawuh maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diperintahkan memberitahu kepada seluruh umat manusia. Ya ibadi he kawula ingsun alladzina rupane wong akeh asrafu kang padha ngliwati wates sapa alladzina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina. He wong-wong akeh kawula ingsun yang telah melebihi batas. La taqnatu min rahmatillah. Nek teng Indonesia niku qiraahipun dipun waos la taqnatu. Di beberapa belahan dunia yang lain karena versi ayat yang dibaca itu jalur periwayatannya berbeda, ada yang membaca la taqnutu, ada yang membaca la taqnitu. Nah teng mriki kok diwaos la taqnitu utawa la taqnutu niku ya disalahkan karo gurune. Karena memang jalur yang ada di Indonesia itu dibaca la taqnatu. La taqnatu, lanahi, lanya itu ada lanahi, ada lanafi. Lanahi itu berarti bermakna jangan. Kalau lanafi itu tidak, berbeda antara tidak dengan apa? Jangan. Jangan sampean semua berputus asa dari rahmat Allah. Niki Kanjeng Nabi pada saat itu menerima delegasi tamu dari beberapa kaum musyrikin, yang kemudian kaum musyrikin itu menyatakan bahwa mereka mendengar pengumuman dari Rasulullah SAW, siapapun yang mau beriman maka segala kesalahan, segala
kekhilafan, segala perbuatan yang lalu. Begitu dia menyatakan iman, semua dihapus dan akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, terus menanyakan kepada Rasulullah, hei Muhammad, apakah betul apa yang kau katakan? Bahwa jika kami mau beriman kepadamu, mau beriman kepada Allah, semua dosa yang telah kami lakukan akan diampuni. Padahal kami dulu pernah membunuh, kami sering berzina, kami sering mencaci maki orang lain, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang diturunkan oleh malaikat Jibril, surat Az-Zumar ayat 53 ini. Tamriku wonten kalimat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Seluruh dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu syarat. Apa? Taubat. Jadi yang masa lalunya pernah membunuh, pernah berzina, pernah mencuri, pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, jangan pernah berputus asa. Sepiro akeh dosane nyung sampean, pangapurane Gusti Allah luwih akeh. Sepiro gedene dosane nyung sampean, pengapurane Gusti Allah luwih gede. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, bahkan diibaratkan tentang kitab-kitab niku, seandainya dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan kira-kira jumlahnya pinten? Kan tidak terhitung sih. Niku umpamane dosa nyong sampean kok sejumlah itu, asal nyong sampean gelem tobat, jaminane di ngapura dosane dening Gusti Allah. Penak mboten iki? Penak. Maka teng tafsir Al-Kasyaf kula wasaken teks aslinipun. Niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW tatkala menerima ayat niki, niku Kanjeng Nabi menyatakan dengan lantang bahwa Kanjeng Nabi niku daripada diberi dunia seisinya, itu lebih bergembira dengan turunnya ayat ini. Lah ora seneng kaya ngopo? Bangane kok dosane umate sepiro akeh mesti di ngapura karo Gusti Allah, walaupun dosane niku seperti jumlah buih yang ada di lautan. Pundi wae teks aslinya niki. Wa anibu ila rabbikum. Kanjeng Nabi niku oleh menyatakan wa fi Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud yaghfiru dzunuba jami'an liman yasha. Yaghfiru dzunuba jami'an wa la yubali. Gusti Allah tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa yang pernah dilakukan umatnya, asalkan gelem napa taubat. Ma ahabba annali ad-dunya wa ma fiha bihadil ayat. Andaikan ditimbang rasa senang saya antara hei Muhammad iki donya saisine emas perak kabeh tak ndahaken sampean, dibandingkan dengan turunnya ayat ini, Kanjeng Nabi itu lebih bahagia dengan turunnya ayat ini. Tapi syaratnya wau niku napa? Taubat. Yang pernah berzina, taubat dari perbuatannya. Yang pernah minum minuman keras, segera taubat dari kebiasaannya. Lah niku nek ningali teng syarah-syarah dan tafsir-tafsiripun, mangke wonten kriteria-kriteria. Napa kriterianya? Contoh begini. Yang kriteria pertama adalah taubat yang berkaitan dengan hakullah, berkaitan dengan haknya Allah. Allah perintah untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Nyumbian zaman nom ono 5 tahun nyora sembiang dia. Pingin taubat? Ya, betul, serius, sungguh-sungguh, iya, insya Allah. Maka kita tunaikan hak Allah. Apa itu? 5 tahun sholat yang pernah kita tinggalkan, kita kerjakan saat ini. Nah, cara teng fikih dikodok. Biyen tahu ora sholat 5 tahun, maka mulai sekarang kita cicil sholat kita selama 5 tahun.
Nyung biyen wah zaman nom-noman ning dalanan ora tau poso blas. Berapa tahun sampai ora poso? Ya mungkin mulai sejak saya akil balik sekitar usia 14 atau 15 sampai saya usia 25 tahun. Oh, kurang lebih 10 tahun. Ganti puasamu saat ini juga, sesegera mungkin. Berarti diganti hitungan secara gampang Ramadan 30 hari. Ada 29 wis dihitung 30 kabeh. 30 hari kali 10 tahun berarti 300 hari. 300 hari dari apa tadi? Ganti karena tidak berpuasa selama puasa Ramadan selama 10 tahun. 10 Ramadan tidak puasa, ganti. Apa pembuatan yang kan? Pirang kilo? Poso ini diganti. Nak poso insya Allah lebih ringan timbangannya apa? Sholat. Lah sholat baru 5 tahun sedino 5 waktu diganti. Lah cara ganti ini dikodoni. Ngodoni ini priye? Kalau kita sudah berbicara sholat qadha, maka tidak lagi terikat dengan waktu sholat yang ada saat itu. Maksudnya pripun? Nyata. Nyong sampean pernah meninggalkan sholat duhur misalkan. Sekarang ingin taubat. Sekarang kan waktunya sholat apa? Isya. Tidak masalah. Saat ini kita ganti sholat duhur kita dengan cara dikodok walaupun sekarang waktunya sholat isya. Bahkan kita ganti secara estafet. Seumpama nih, kita ikut jamaah sholat maghrib berjamaah. Setelah imam salam kita berdiri lagi, kita sholat maghrib lagi dengan niat mengkodok sholat yang pernah kita tinggal. Kalau itu kita lakukan secara kontinu, berarti juga sama, butuh waktu selama 5 tahun. Kita jamaah, setelah jamaah berdiri lagi. Kita jamaah sholat isya, setelah isya selesai sama imam, kita berdiri lagi. Sholat isya mengkodok terus kayak gitu. Atau kita pingin langsung koyok terawih. Jadi bar isya, waktunya longgar, layah-layah, sing udut-udut, sing ngopi-ngopi dhisik, awake wis penak. Ngadeg maning subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak masalah. Monggo kerso. Atau terus menerus dalam 1 tahun akan lunas. Itu hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakit dipaham apa gitu. Itu yang berkaitan dengan hakullah. Kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan, kita laksanakan. Nah selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyalahi aturan dari Gusti Allah, maka diantara syarat taubat yang kedua menyesal, berhenti menyesal, dan ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Ikut taubat temenanan kudu dilakoni. Ewatine kok nanti suatu saat ternyata kembali, yo enggal-enggal taubat lagi. Lombulo panjenengan itu loh, ada kalanya hari ini wis niat temenanan iki kudu tak tinggal iki ora pas kalau aturan Gusti Allah. Temenan 1, 2, 3 hari bertahan. Hari keempat ora betah lakoni maning. Ada yang begitu pernah? Nah itu jangan putus asa juga. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Kita selalu husnudzon. Gusti Allah Maha Pengampun. Terus bila malin niku berhenti, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kawula tresnani. Lah salajengipun yang itu tadi kaitannya hakullah. Saabot-abote kita mengembalikan hakullah, masih lebih berat yang kedua. Apa itu? Hakul adal. Hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia.
itu lebih berat. Oke lah, Gusti Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi ingat, nyong sampean sebagai manusia, pergaulannya juga dengan sesama manusia. Kita tiap hari ketemu dengan manusia, berbicara, bercakap-cakap dengan manusia, berbisnis juga dengan manusia. Di sini ada aturan di mana kita tidak boleh melanggar haknya orang lain. Hakul adami, nah tentang beberapa kitab ingkang kula waos niku keteranganipun, segala hak yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh yang bersangkutan. Contoh, nyong pernah nyolong duitnya Mas Adi. Mbok kepriye carane nyong kelingan, walaupun Mas Adi ora kelangan 100.000 misalnya tak cukup buat tuku odol. Mas Adi ora kelangan. Tapi saya ingat betul, saya pernah mencuri duitnya Mas Adi. Jarak setahun, jarak 2 tahun, pingin tobat. Hakullah kita jalankan. Tapi hakul adami, saya pernah mencuri pada Mas Adi 100.000 rupiah. Kita harus mengembalikan uang itu kepada Mas Adi sebanyak berapa yang kita ambil. Nah, wujud nih duit mudah. Setidak-tidaknya nek orang kelingan kira-kira diluwi sithik. Tahu nyolong umpamane gedange tanggane. Utawa peleme tanggane sing gampang musim pelem kok ujug-ujug pengin pelem, jukut pelem. Mbuh jumlahe pira kalen wis 3-4 tahun yang lalu kok. Tapi kayaknya nek 20 nana kayaknya. Wis iki harus dikembalikan. Nek ora dikembalikan, minimal meminta keikhlasan dari yang punya. Kita kembalikan 100.000. Cuma kalau nolong duit sampean, iki tak balik. Nek isin kirim lewat pos. Atau selempetakan yang kamar Mas Adi polisi, nyong tahu nyolong duit sampean, iki tak balik. Itu sudah sah mengembalikan hakul adami. Tahu nyolong pelem kira-kira regane sakmene. Itu pun tapi belum jaminan bahwa yang punya itu akan mengikhlaskan. Jadi pelem nyong kira-kira dia nyolongnya antara 10 sampai 20. Wis tak ganteni pelem kira-kira sing cukup kanggo tuku 20 pelem, diganteni duit. Durung mesti sing duwe ikhlas. Karena apa? Sapa ngerti sing duwe bojone pas lagi apa kae? Nyidang. Lagi nyidang. Ngono kan tidak terhitung dengan uang. Lagi butuh nemen, ternyata pelemnya dicolong uang. Tuku ning pasar bisa, tapi bojone njaluk kudu pelem sing nang omah. Lah pelem nang omah wis sampean colong. Ngene iki lebih sulit penyelesaian. Taubat kepada Allah mudah untuk diampuni, tapi taubat kepada manusia lebih sulit. Maka pesan yang perlu untuk kita ingat-ingat, jangan pernah kita memiliki kesengajaan untuk memiliki tanggungan berupa hakul adami. Termasuk jenengan pernah utang ditagih, biasanya gampang apa angel? Angel. Iku ning dunya bisa lepas karena tanpa tanda bukti, hanya sekedar kepercayaan, ternyata kepercayaan disalahgunakan. Mengko ning akhirat tidak bisa kita menyelesaikan seperti di dunia. Mengko ning akhirat sampean tahu utang lah. Jangan kata kok yang berjuta-juta, sosok ning warung 500 rupiah ada catatannya. Yakin ning kono mengko bakal ditagih. Sampean bisa susuke kakean 500. Jari arep dibelekaken ngesuke ternyata sampai mati gurung dibelekaken. Mengko ning kono ditagih. Maka kita harus berhati-hati. Para bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ada lagi yang lebih sulit lagi. Menjaga mulut kita saking sesuatu yang biasa kita sebut ngerasani. Jenengan nate ngerasani tiang sanes mboten Pak?
Sering. Bu, jenengan nate ngrasani tiyang sanes? Nate napa sering? Hati-hati. Hati-hati. Ghibah ngrasani wong liya niku sebagian ulama ya. Niku menyatakan bahwa itu termasuk hakul adam. Dosa dengan kita, antara kita dengan Allah bisa jadi sudah 100% bersih. Tapi dengan sesama manusia ada tuntutan. Sing biyen ning donya ibu-ibu kelingan boten jumlahe pinten sing nate dirasani. Tanggane ana pira, koncone ana pira sing pernah dirasani jenengan. Kok belum minta maaf? Kok sing dirasani belum memaafkan? Iki mengko ning kono ana hitungane. Wonten setunggalipun hadis ingkang masyhur, nek Arabe kula terus terang boten hafal, tapi jenengan saged madosi terjemah artinya kurang lebih begini. Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Orang-orang itu yang bangkrut dalam perniagaan, dalam perdagangan. Oh bukan. Maksud dari ucapan saya orang yang merugi adalah nanti di akhirat ada seseorang di mana orang itu membawa pahala yang sedemikian banyaknya. Ganjaran digowake ora karuan. Pasti wong-wong liya ku padha irang. Amale akeh temen ganjarane akeh temen. Ketika sudah memasuki hari pengadilan, ternyata banyak tuntutan. Kamu pernah bersalah kepada orang itu, kamu pernah menempeleng orang itu sampai mati belum memaafkan. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang pernah didolimi, ditempilingi mau. Nah, kan? Kamu pernah kan ngentit duite wong iku sosok esek orang Rp2.000 ora dibelekaken. Nggih, pernah, rekamannya ada semua komplit, bukti-buktinya tidak bisa dibantah. Ganjarane cukup maning, nah akan ngganti Rp2.000 sosok nang dunya. Sing paling akeh, kamu pernah berbuat dolim kepada saudaramu, ngerasani. Nah, sing tahu dirasani teko kabeh. Sing tahu dirasani ku ya ana dulure, ana koncone, ana apa iku jenenge iku teman berbisnis. Repote maneh ana wong-wong sing ketemu wae ora tahu kenal muka, nggak pernah, apalagi kok pernah berhubungan, pernah berkomunikasi. Contoh, nyong sampean ngrasani Pak Harto, besok Pak Harto njaluk tanggungan kan? Nyong sampean ngrasani Pak Prabowo, Pak Prabowo ora kenal nyong sampean. Nyong sampean ngrasani Pak Jokowi, Pak Jokowi kenal ora sampean? Ora kenal. Tapi apa yang pernah kita ucapkan menjelek-jelekan beliau, berbicara tentang kejelekan beliau, walaupun itu nyata, mengkuning akhirat akan dimintai pertanggungjawaban semua. Jukoti ganjarane, dijukoti sampai habis ludes saldo Rp0. Padahal ngono ganjarane luar biasa akeh, membuat kagum orang-orang yang hadir di sekitarnya. Ternyata akhirnya ganjarane saldone 0. Ngono isih ana sing teko. Gusti Allah, riyen tiyang niki nate ngrasani kula, niki buktine screenshotnya ada. Gusti Allah memberikan pengadilan. Oh ya bener. Nah terus pripun ganjarane tiyang niki pun telas. Ya wis, dosane sampean tak juput, tak bruaken wong iki. Enak ora berarti? Sing ngono ganjarane akeh, sampai saldonya habis belum cukup untuk memenuhi hakul adam. Masih ada yang nagih, akhirnya yang nagih itu dosanya diambil, dibruaken wong sing maune ganjarane. Na'udzubillahi min. Dan itulah yang oleh Kanjeng Nabi disebut orang-orang yang merugi. Mugi-mugi kula panjenengan dipun tebihaken saking kados mekaten Allahumma amin.
para bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Maka dari itu monggo kula panjenengan sering bermuhasabah, melihat kepada diri kita sendiri, introspeksi. Menungso iku saapik-apike mesti pasti pernah berbuat elek, kecuali para nabi yang maksum. Kelasnya nyong sampeyan kabeh iku persasat saben dina nglakoni napa dosa. Maka kita jangan kemudian memandang rendah kepada orang lain, walaupun toh orang lain itu saat ini bergelimang dengan kemaksiatan. Wong-wong sing saiki bergelimang kemaksiatan, nanti malam diberi hidayah oleh Allah. Bisa apa enggak kira-kira? Sakit nggih? Sakit boten? Orang-orang yang sekarang mendem, pezina atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, ahli maksiat, jangan pandang rendah mereka. Wah, kayak ngono ngain merokok kayak. Orang kaya nyong, seneng jamaah, seneng ngaji, swarga yang ngono. Nanti dulu. Kalau orang itu nanti malam diberi hidayah oleh Allah, kemudian nangis-nangis taubatan nasuha, diresi itu sone karo Gusti Allah. Bersih total, besoknya ternyata lebih istiqomah daripada kita. Sementara kita yang saat ini sregep jamaah, saat ini sregep oleh luru ilmu, tidak tertutup kemungkinan, ya naudzubillah, suatu saat ternyata dicabut oleh Allah. Belas ora gelem salat, wong apa semboyang barang kapok nyong semboyang rezekine ora akeh-akeh. Naudzubillah ini dan bisa. Sehingga niki mungkin bisa dijadikan setunggalipun napa nggih? Pelajaran bagi kita. Jangan pernah memvonis orang lain seolah-olah kita adalah perwakilannya Gusti Allah. Standar kita sebagai manusia tidak sama. Kita makhluk, Gusti Allah Khalik. Kita ciptaan, Gusti Allah yang Maha Pencipta. Tidak sama standarnya. Nek cara bahasa gaule niku Gusti Allah iku maha sakarepe. Gusti Allah niku maha semau bui, terserah Gusti Allah. Makanya kan ada mayasya, mayyasya, terserah Gusti Allah. Mau memberi pengampunan kepada siapapun terserah Allah. Mau memberi rezeki kepada siapapun terserah Gusti Allah. Mau sakarepe. Lah Gusti Allah nek wis kadung duwe karep, tidak ada yang bisa menghalangi. Gusti Allah berkehendak untuk memberikan taubat kepada si A, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kanjeng Nabi nate dawuh dumateng para sahabat, kisah seorang ahli ibadah dan seorang ahli maksiat. Niki riwayat termasuk mutawatir karena jalurnya banyak, termasuk di dalam kitab Sahih Muslim dan di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita sudah maklum. Imam Ahmad, beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam madzhab 4, Imam Hambali. Beliau muridnya Imam Syafi'i, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu muridnya Imam Malik. Jadi masih ada hubungan hubungan dalam jalur periwayatan hadis. Imam Ahmad bin Hambal, beliau hafal orang bayang-bayang hafal 1 juta hadis. Jenengan hafal pinten Pak Bu? Imam Ahmad itu hafal berapa? 1 juta hadis. 1 juta hadis bukan hanya matan atau hadisnya saja, tapi sekaligus jalur periwayatannya. Saya mendengar dari guru saya mendengar dari gurunya mendengar dari gurunya dari sahabat dari Rasulullah. Itu komplit. Itu 1 juta hadis beliau hafal. Tapi yang sampai kepada kita di dalam kitab Musnad Imam Ahmad hanya 27.000 sekian hadis. Berarti apa? Imam Ahmad Ibnu Hambal wafat, beliau meninggalkan 27.000 sekian hadis kepada kita, sementara yang 970.000 lebih hilang. Hadis itu hilang. Ya karena tidak tertulis, karena tidak ada yang meriwayatkan lagi. Imam Ahmad kalau memilih murid dalam ilmu hadis itu juga ketat.
kula pengin dados murid jenengan dalam ilmu hadis. Oh, yo, tak wehi kitab blek iki apalon. Nek wis apal ke tempat saya. Isinya 10.000 hadis. Dihafalkan mulai periwayatannya, kemudian matanya diriwayatkan semua. Beberapa bulan kemudian calon murid ini sowan lagi. Imam Ahmad, kula sampun apal. Temenan, apal temenan. Nggih. Berapa jumlahnya? 10.000 hadis. Imam Ahmad bilang 10.000 hadis yang sampean hafalkan itu semuanya adalah hadis palsu. Loh, lah jenengan kok tega temen menyuruh saya untuk menghafalkan hadis, ternyata hadisnya hadis palsu. Iya, agar Anda lebih mudah mengenali bahwa kalau menemu hadis ini itu adalah hadis palsu. Jadi sebelum menghafalkan hadis-hadis yang doif, yang hasan, yang sahih, diberi dulu hadis apa? Palsu, hadis maudhu. 10.000 hadis. Itu ujian sebelum menjadi murid Imam Ahmad. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan setunggalipun kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dari jalur Imam Ahmad, beliau menyatakan begini. Qala waqi'a rajulun ala unuqi rajulin wa hiya yusalli. Faqala rajul wallahi la yaghfiru laka hadha abadan. Faqala Allah azza wa jalla man hadha alladhi yata'alla ala an la aghfira lahu faqad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka. Atau kama qala Rasul. Kalimat atau lafadznya mirip antara jalur periwayatan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Yang dari Imam Ahmad diceritakan dulu itu ada seorang ahli ibadah. Ahli itu berarti kan menjadi kegiatan yang sehari-hari. Jadi mayoritas waktunya digunakan untuk ibadah. Punya saudara ahli maksiat, maka disebut fasik. Jadi yang satu ahli ibadah, yang satu orang fasik. Suatu saat si ahli ibadah itu sholat. Dalam kondisi sholat, waqi'a rajulun unuqahu. Sing fasik mau iku mendatangi orang yang ahli ibadah dalam kondisi posisinya sedang sujud. Lagi sujud sholat, sing si fasik teko terus sikile didoaken nang gulune. Nek sampean lagi sujud sholat, terus ana wong ngidek gulune nyong sampean, jengkel ora kira-kira? Hah? Mangkel lah mboten. Oh, nek perlu bar salam jukutaken arit ya. Wah, PKI kowe. Lah niki ngoten, sama. Si ahli ibadah dengan kemarahan yang memuncak, dia menuding-nuding si fasik tadi. Hanya kalimatnya wallahi, demi Allah, la yaghfiru laka abadan. Dengan membawa asma Allah, dengan membawa nama Allah, bersumpah demi Allah, Gusti Allah ora bakal memberi maaf kepadamu selamanya. Seketika Allah berfirman kepada para malaikat, siapa yang berani membawa-bawa namaku dengan menyebut bahwa aku tidak akan pernah memberi maaf, padahal aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Tidak berapa lama, matematisnya sing panjang niku hanya disebutkan tatkala kedua orang itu wafat, kedua orang itu meninggal. Si ahli ibadah niku kaget, catatan amalnya habis. Tidak ada sama sekali. Sementara yang di dunia itu kok fasik, itu ternyata catatan amalnya banyak. Terus protes pada Allah. Allah, kan dia kula niku sering ibadah sih, kok mboten enten catatane? Kok malah niku dulur kula sing tukang maksiat, kok malah catatan amalnya kathah? Terus Gusti Allah dawuh, sampeyan dulu pernah
membawa-bawa nama saya karena kemarahan yang memuncak, karena nafsu, sampean berani-berani menjadi seolah-olah menjadi wakilku dengan memvonis orang lain bahwa orang lain tidak akan diampuni oleh Gusti Allah. Padahal aku Maha Pengampun, dan aku jadikan saudaramu yang fasik itu pada hari-hari berikutnya dia taubat, istiqomah ibadahnya melebihi dirimu. Iki kok orang berarti namanya percuma jadi ibadah ya, mboten. Ini hanya mengingatkan nyong sampean jangan pernah membawa-bawa nama Allah seolah-olah kita adalah wakilnya Gusti Allah untuk memvonis terhadap orang lain. Wah, kayak ngono main ahli neraka demi Allah, kayak tukang maksiat kayak ora bakal mlebu swarga. Iki hati-hati. Oh, Gusti Allah Maha Pengampun. Orang yang sekarang ahli maksiat bisa jadi besok ibadahnya melebihi kita. Orang yang ahli maksiat saat ini bisa jadi nanti malam diberi hidayah oleh Gusti Allah. Maka monggo kalau ngajak sesarengan ngata-ngatakan angin pun istighfar, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Yang punya masa lalu seperti apapun, mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita rasakan, atau bahasa Jawa ini yang sampai orang rumongso, padahal itu sesuatu yang merupakan dosa yang ngersane Gusti Allah. Tapi ingatlah, jangan pernah berputus asa untuk selalu nyadong, memohon, mengharapkan ridho dan pengampunanipun Gusti Allah. Bahkan datang napa namine niku teng tafsir Ibnu Katsir niku dipun sebataken setunggalipun hadis sing mungkin unik bagi kita. Kok unik? Nggih. Soalnya ngeten, Gusti Allah menyatakan laula annakum la tudnibuna la khalaqallahu qauman yudnibuna fayaghfir lahum au kama qol. Kanjeng Nabi dawuh, andaikan sampeyan kabeh kok ngibadah tok ora tahu maksiat blas, ora tahu berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang akan berbuat dosa dan kemudian akan diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Jadi onone wong ahli ibadah, onone wong ahli maksiat, iku memang kersanipun Gusti Allah. Memang kersane Gusti Allah. Lah Gusti Allah maringi kula panjenengan ilmu, maringi kula panjenengan akal untuk membedakan, oh ini bagus kita lakukan, oh ini maksiat kita tinggalkan. Lewatine ana wong kok tetep nglakoni maksiat, ya itu manis pancen kersane Gusti Allah, ya kita wajib mengingatkan kalau bisa kita ajak. Tapi jangan pernah kemudian kita merasa dengan ajakan kita pasti dia akan mau, dia akan sadar. Atau sebaliknya, kalau dia tidak sadar kemudian kita bilang, ah itu pasti ahli neraka. Kita lakukan saja apa yang kita bisa. Kita ingatkan, kalau dia mau taubat, mau berhenti, alhamdulillah. Kok tidak? Oh berarti memang Gusti Allah masih berkehendak dia tetap di jalan kemaksiatan. Doakan saja, suatu saat dia akan diberi hidayah oleh Gusti Allah. Para bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang kawula tresnani. Mau kan sampun dijawabkan, andaikan tidak ada manusia yang berdosa, tidak ada yang manusia yang berbuat dosa, Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa untuk kemudian diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Ini bukan suatu hal sing kula panjenengan saged mengambil kesimpulan bahwa Gusti Allah itu saking murai, saking maha pengampune, nek ora ana wong sing maksiat, bahasane menungso iku Gusti Allah kelangan ngono. Jadi ben ana wong maksiat terus kemudian dia memohon ampun, Gusti Allah akan mengejawantahkan asmone Ghafurur Rahim. Aku iki maha pengampun. Ayo sing nglakoni dosa-dosa mrene padha tobat. Tak weh ngapura sampeyan kabeh.
dan kemaha-maafan Gusti Allah iku luwih gampang timbangane kemaha-maafan menungso. Menungso niku luwih seneng mengingat-ingat sing elek timbangane sing apik. Luwih gampang mengingat kenangan-kenangan yang buruk daripada kenangan-kenangan yang baik. Contoh, mungkin di antara sampean ada yang pernah mengalami duwe kanca 5 tahun runtang-runtung bareng, gara-gara satu kesalahan putus persahabatan. Padahal hanya satu, kebaikannya sudah ribuan, tapi karena satu kesalahan dieling-eling terus kesalahannya, akhirnya pedot. Gusti Allah tidak semacam itu. Gusti Allah orang menungso melakukan 1 juta kesalahan, kemudian meminta maaf, istighfar, taubat, temenanan 1 kali. Yang diingat oleh Allah hanya yang 1 kali. Yang 1 juta kesalahan hilang kabeh. Niku wujud kemaha pengampunnya Gusti Allah. Terus pindah malih, monggo kula panjenengan jangan pernah berputus asa. Seberapapun dosa kula panjenengan di masa lalu, seberapa banyaknya, seberapa besarnya, nggak ditumpuk-tumpuk seberapapun tingginya, tetap lebih tinggi, lebih banyak, lebih agung sifat maha pengampuni Gusti Allah. Pramila monggo kula panjenengan sesering mungkin mau istighfar, taubat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi dipun jaga, dipun reksa nggih. Anggenipun gesang teng alam dunya punika saged istiqomah nglampahi perintah-perintahipun lan nebihi napa ingkang dados laranganipun Gusti Allah pinaringan kabegjan wiwit dunya dumugi akhirat, keturunan-keturunan ingkang sholih sholihah, Allahumma amin. Saking kawula cekak semanten kok menawi wonten kalepatan, kekhilafan, kekirangan nyuwun agunging pangapunten. Kapan nggih? Atau langsung Mas? Kasih. Oh, oke. Pas manten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliaunya Ustadz Luqmanul Hakim yang alhamdulillah pada malam hari ini memberikan memberikan pengenalan bahwasanya rahmat Allah kita jangan sampai berputus asa apapun yang terjadi. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali hal yang dapat kita ambil pada kajian malam hari ini. Yang pertama tadi sudah kita buka, terus yang kedua tadi sudah kita dengarkan tausiah beliau, dan pastinya banyak sekali manfaat. Terus yang acara ketiga yaitu lain-lain, monggo bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin menanyakan hal tentang kajian pada malam hari ini, baik yang sesuai tema ataupun tentang fikih-fikih lainnya, monggo kami persilakan. Mungkin 2 pertanyaan, monggo bapak ibu. Sekedar informasi bahwasanya infak pada malam hari ini yaitu Rp371.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada para jemaah yang sedikit banyaknya memberikan infak pada malam hari ini, dan insya Allah infak ini akan kami manfaatkan, kami salurkan kepada hal-hal yang manfaat tentang kajian. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau mau minum-minum dulu, monggo.
Mungkin gini kan, pertanyaan ini tak dari saking kula tak pribadi tak. Gini, tak wakili mau menolong bisa mewakili yang lainnya. Bahwasanya ini tadi ada WA juga, ini pertanyaan seperti ini tak, wakilan dari saya. Ada yang masuk ke WA. Tak, ini misalkan tak, tadi jenengan mengatakan bahwasanya mengkodo sholat dan puasa tak. Itu kita sudah berusaha tak, tapi jenenge wong itu kayak kelas adi, masya Allah tak, uangnya lepor tak. Itu kalau seperti itu ada keniatan hati untuk melakukan itu walaupun belum dilakukan, itu gimana tak hukumnya? Niat wis ono, pun cuma kadang niku ono kahanane ono bocah anak cilik nangis dan sebagainya. Itu kira-kira langkah-langkah berikutnya setelah menekan niat itu, atau mungkin karena niatnya yang salah atau gimana, mohon masukannya itu kan. Karena memang apa namanya ya, memang kehidupan itu kan sok akeh ngawure daripada mbotene zaman biyen itu kan. Itu mungkin yang pertama kan. Terus yang kedua gini kan. Tadi jenengan mengatakan bahwasanya apa namanya, bahkan Allah pun mengutip sebuah hadis yang itu Allah pun akan menciptakan manusia yang baru jika makhluk yang baru jika apa namanya, seluruh manusia itu tidak melakukan dosa. Nah, untuk menyikapi atau membijaksanai dosa itu hendaknya itu bagaimana kan, Mas? Membijaksana itu bagaimana? Kita harus bukan melawannya itu loh kan. Harus bijaksana itu bagaimana kan? Sikap kelasnya adi, dan mungkin semoga bukan, insya Allah disini lebih baik daripada adi, cuma ini kelasnya adi pribadi kan. Menyikapinya dosa itu kan gimana kan? Itu kan. Mungkin itu kan dua pertanyaan itu. Matur nuwun. Yang pertama tadi wis duwe niat untuk mengkodok tapi belum tekan-tekan. Yo alhamdulillah wis ono napa? Ya, wis ono niat wis. Minimal sudah ada basic, sudah ada fondasi. Lah ada pun umpamane sampai mati ternyata masih ada yang belum terlaksanakan. Umpamane. Yo itu tadi terserah kebijakan saking Gusti Allah. Yang jelas kita sudah taubat, kita melakukan yang semampu kita, tapi ternyata belum lunas. Belum lunas. Kita sudah melaksanakan semampu kita, tapi ternyata belum lunas. Ya kita husnudzon, Gusti Allah Maha Pengampun. Kan tadi udah jelas la taqnatu mir rahmatillah. Tapi kita tetap harus selalu berusaha apa-apa yang menjadi hakullah betul-betul kita tunaikan semampu kita lah. Mungkin memang seringkali nyung sampeanku mengambil standar mampu itu yang paling bawah, padahal kita bisa di atasnya. Asli ini bisa, tapi krono males, krono opo, akhirnya orang bisa, orang lakon. Nah ini kan karena apa? Yang kita pakai standar yang paling bawah, tapi lumayan, duweni ini niat. Yang muga-muga mau itu muga-muga di ngapura Gusti Allah, karena hubungannya antara kita dengan Gusti Allah. Memang dalam beberapa kitab fikih ada keterangan bagi yang memiliki tanggungan puasa, tanggungan sholat, ada ulama yang menyatakan keluarga bisa menggantinya. Tapi kita jangan berpegangan itu toh, soalnya kok malah gampang. Orang kok anaknya takon ganteni, repot kayak ngono. Itu kita lakukan ketika betul-betul terpaksa. Wongnya wis berusaha maksimal ganti, tapi ternyata sampai mati belum lunas. Lah keluarga kemudian berinisiatif menggunakan pendapat salah satu atau sebagian ulama bahwa puasa dan sholatnya bisa diganti oleh yang masih hidup. Ada yang berpendapat semacam itu, dan itu tidak bisa kita salahkan. Wah, main keliru itu pendapat ulama apa itu? Enggak, itu ulama semuanya sudah qualified semua. Maksudnya ada yang berpendapat tidak bisa, ada yang berpendapat bisa. Nah dalam keterpaksaan semacam itu kan kita bisa menggunakan
Ada kok yang berpendapat semacam itu, padahal almarhum sudah berusaha mengganti, ternyata belum lunas. Ya sudah, kita memakai pendapat yang itu saja, begitu loh. Tapi jangan kemudian jadikan kita patokan untuk gegampang atau meremehkan gitu. Jadi sekali lagi jawaban dari saya, ketika ada nyong sampean lah pengen ganti dan sudah berusaha yang menurut kita sudah maksimal, tapi ternyata sampai meninggal belum lunas, ya kita berdoa saja, muga-muga kanthi kemurahan kawelasane Allah, walaupun gurung lunas dianggap sampun lunas. Ngoten sih. Allahumma amin. Pun, terus yang kedua, wonten dawuh hadis wau niku, andaikan menungso kok ngibadah kok nana sing gelem maksiat, Gusti Allah berjanji akan menciptakan makhluk baru yang mau beribadah tapi juga mau melakukan dosa, untuk kemudian dosa-dosanya akan diampuni oleh Gusti Allah. Mau sekedhik sampun kawula singgung, itu bukan berarti ngongkon nyong sampean dikongkon masih enggak. Itu menyatakan bahwa ning donya iki sampai kapanpun tetap ada wong sing ibadah, lan mesti tetap ada ila yaumil qiyamah wong sing nglakoni maksiat. Pasti sing ibadah yo ono, sing sregep maksiat juga pasti ada. Lah yang sregep maksiat ini menjadi lahan bagi kita untuk mengajak-ngajak kepada kebaikan. Ayo ditaubati sih. Apa orang kesel sih mendem terus, duitnya apa orang nombok terus sih, apa orang saya sih, apa orang isin karo anaknya sih. Kita ajak. Itu termasuk mengajak kepada kebaikan. Tentu saja dengan tata cara yang juga penuh kebaikan. Nah, bahasane amar ma'ruf nahi mungkar, kaidah dari ulama, la yajuzu amru ma'ruf illa bil ma'ruf, wa yajuzu an-nahyu 'anil munkar bi munkarin ukhra. Amar ma'ruf nahi mungkar kaidahnya adalah kalau kita amar ma'ruf tidak boleh dengan selain ma'ruf. Kita perintah kebaikan tidak boleh dengan selain kebaikan. Kita mengajak kebaikan juga harus dengan kebaikan. Dan kita tidak boleh mencegah kemungkaran dengan menggunakan kemungkaran yang lain. Terus benda balik, ada orang maksiat, itu lahan kita untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi kita tidak boleh dalam berdakwah itu mencegah kemungkaran menggunakan kemungkaran yang lain. Contoh, warung Ramadan kok ono sing buka, nyong sampean, wah ayo pentungi wonge. Mentungi wong dosa napa mboten? Dosa. Apa maneh kok warungnya dibakar? Itu properti orang lain. Properti orang lain itu ada dalam perlindungan agama. Kita tidak boleh merusak properti orang lain, itu hukumnya haram. Berarti kita an-nahyu 'anil munkar bi munkarin ukhra, itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau dalam situasi perang beda lagi nanti pembahasannya. Ini dalam situasi damai kita itu amar ma'ruf nahi munkar, kaidahnya mengajak kebaikan juga dengan kebaikan, mencegah kemungkaran, tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lain. Iku ingkang sakit kawula aturaken. Ini ada titipan ngapunten tak setunggal pertanyaan mereka. Ini tak tentang kaitannya hutang piutang ini tak. Ini ada kasus pertanyaan belinya mungkin agak dititipkan ke WA lagi ini tak. Bagaimana menyelesaikan hutang kepada, maaf di sini kaum kafir, setelah tidak ada ahli warisnya. Jadi mungkin orang ini mungkin ya utang karo wong non muslim, terusan orang ini tidak ada ahli warisnya, tapi ini kita berusaha mengembalikannya, itu gimana tak solusinya? Mohon maaf ya, pertanyaan ini tak. Terima kasih. Kita punya hubungan relasi bisnis dengan orang non muslim. Kemudian suatu saat kita pinjam uangnya, contoh lah ya, kita pinjam uangnya, belum kita sarutangi uangnya wis mati, dan ternyata kebetulan lagi dia tidak punya ahli waris. Terus kepriye? Bu, kepriye yang lagi?
Soalnya kan kalian kasus semacam itu terus terang saya belum pernah baca, belum pernah bertanya, dan belum pernah terpikir oleh saya. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya tidak bisa untuk menjawab harus bagaimana. Kalau kasus yang lain kita punya hutang kepada seorang muslim, kemudian beberapa waktu kita belum punya hutang, orang muslim itu meninggal tanpa ahli waris, atau orang yang muslim itu kemudian tidak diketahui keberadaannya, entah di mana, kita bagaimana? Itu dibahas. Kalau dengan non muslim, mohon maaf, saya betul-betul tidak tahu. Nah ini dengan yang sesama muslim yang tidak punya ahli waris atau tidak diketahui di mana keberadaannya, solusinya bagaimana? Ada beberapa pendapat. Di antaranya, kalau tidak ada ahli waris, maka kita gunakan haknya dia untuk diberikan kepada Baitul Mal. Jangan dulu ya, Baitul Mal yang akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Terus ada lagi yang berpendapat bahwa kalau memang betul-betul tidak ada ahli warisnya, nantinya uang ya atau apapun lah yang ada dalam, entah berupa titipan kan termasuk juga titipan atau mungkin utangan yang ada dalam tanggungan kita, itu langsung kita salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin dengan niat bahwa ini adalah amalnya si A yang telah meninggal. Harta yang saya gunakan untuk infak kepada anak yatim, untuk infak kepada masjid, ini adalah hartanya si A yang telah meninggal, yang dimana saya punya tanggungan utang tapi dia tidak punya ahli waris. Kalau tidak diketahui keberadaannya, ini kan tadi kalau meninggal tidak diketahui keberadaannya, maka yang pertama tetap menunggu. Andaikan suatu saat dia kok datang, kita sudah siapkan. Andai ternyata wah iki kayaknya wis nana kabare pirang puluh tahun kae, nek cara hitungan menungso wonge wis mati. Maka itu harta yang ada pada kita, yang jadi tanggungan kita kepada dia, itu bisa salurkan kepada kebaikan. Itu pun menurut sebagian ulama tidak bisa menjadi jaminan bahwa di akhirat kita akan terbebas. Itu hanya usaha kita untuk membebaskan kita dari tanggungan hakul adami nanti di akhirat. Apakah berhasil atau tidak, wallahu a'lam. Karena apa? Tadi hakul adam itulah hak yang hanya bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan. Maka sebagian menyatakan itu tadi, kita infakkan sebagai usaha kita membebaskan diri kita dan memperbanyak istighfar atas nama dia. Ya Allah, moga-moga dia yang pernah ngutangi saya diampuni dosa-dosanya, dia yang pernah ngutangi saya belum nyarutan sama dia. Itu hanya usaha. Nanti di akhirat kalau dia itu lepas kita. Tapi kalau dia tetap nuntut, ya tetap diberikan tuntutannya. Itu yang dibahas antara sesama muslim. Kalau non muslim, mohon maaf, saya belum pernah menemui, belum pernah baca dan belum pernah bertanya, juga belum pernah terpikir oleh saya. Jadi mohon maaf kalau saya nyatakan tidak tahu. Matur nuwun. Terima kasih. Cukup barangkali ya tanya jawabnya Bapak Ibu ya. Cukup. Berhubung sudah akhir malam, sudah malam kita sudah 10. Acara yang keempat yaitu penutup Bapak Ibu. Ya. Mohon kan biasanya pun menarik penutup itu doa bersama dipimpin oleh Ustaz TV saking karo di sini. Karo yang ibu biasanya kata ibu biasa. Untuk acara penutup acara keempat yaitu penutup doa penutup insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Lukmanul Hakim yang pada malam hari ini yang mengisi acara kajian hari ini. Monggo. Biniyatil qabul lijabatil mas'ul bijahi sayyidir rasul wa bi barakatil fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من ذوي الأخلاق الكريمة واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير بجاه البشير والنذير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monggo kita tutup ganti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirana pun ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.